semua kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Sudini yang pada malam hari ini menjadi tuan rumah dan telah menjamu kita semua. Semoga atas segala kebaikannya telah mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, susunan acara pada pengajian UFGI yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surah Yasin, ketiga tausiah dan doa, keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya mari kita bersama-sama membaca surah Yasin. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa alshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzabna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tadayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma hiya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yumkinun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum hamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaru kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara wa idha hum mudlimun. Was-samsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sa'nugrihum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan
alaina wa mata'an ilahi wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladzina amanu anud'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis suri fa idahum minal adasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fahidahum jami'un ladaina muhdurun fal yawma la tudlamu nafsun say'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma naghtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkisu bil hukm afala yaqilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun
walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yaskurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhamma wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim. Demikian bacaan surah Yasin. Semoga dengan membaca surah Yasin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketetapan iman dan takwa pada kita semua, dan telah kita diwafatkan dalam husnul khatimah, dan kita kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya atas rahmat dan ridhonya, dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Ahmad telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bahasa Jawi apa Indonesia Pak? Jawi apa Indonesia? Enter saya bareng sakit bahasa Indonesia? Indonesia saja? Oh iya. Ibu-ibu ngerasakan bahasa Indonesia. Kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para sesepuh, dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, insyaallah malam 28 bulan Rajab, salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan haram. Bulan yang dipilih oleh Allah dari 12 bulan yang Allah tentukan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum manusia ada, bulannya sudah ada. Seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bapak Ibu hafal nama bulan? Hafal Pak? Surah, Safar, Mulut, Bantul Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Ini hitungan Jo. Nah. Asalnya gimana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumatil Ula, Jumatil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Dari 12 bulan itu Allah pilih minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dikatakan bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Setiap amal soleh yang dikerjakan di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah. Wal ajra wal amal sholihan a'zam. Pahala dan amal soleh lebih besar pahalanya. Maka sholat wajib panjenengan, sholat sunnahnya panjenengan, puasa sunnahnya panjenengan, ibadah yang lainnya ketika dikerjakan di bulan haram dilipat gandakan pahala ini. Maka dalam bulan ini adanya 2 perkara penting. Satu, at-targhib, motivasi, dorongan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa Pak? Pahalanya besar. Seperti misalnya seorang pekerja setiap bulan digaji 3 juta, umumnya kerja 8 jam. Kemudian direktur mengumumkan bulan besok gajimu akan kulipatkan 10 kali lipat. Berapa jadi Bu? 37. Kira-kira pekerja semangat enggak? Lur, ayo ki direkture ngapian. Sesuk tinggal ping 10 gaji ini, wah semangat tekonin di sini. Mulai kan
Saking senengnya. Apalagi Allah memberikan motivasi kepada kita yang pahalanya lebih besar. Contoh, kita baru mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Raka'atayn fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan. Itu yang itu biar yang ukur biar ya kan. Sholat isra, ada sholat subuh, selesai berzikir di masjid atau ta'lim, baca Quran sampai tunggu terbitnya matahari, ditunggu sampai sekitar 20 menit. Ada sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Seperti haji dan umrah, taman sempurna. Akan tetapi Bapak Ibu para jamaah, pahala yang dijanjikan itu belum kelihatan. Termasuk surga yang kita harapkan dari amal soleh belum kelihatan. Bapak Ibu pengen lebet surga apa betul? Apa pernah lihat surga? Nah, kok pengen? Kok pengen, Pak? Karena ada ilmu yakin dalam hati kita. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, berhentilah kamu dari hidup jor-joran, wah-wahan, melalaikan waktu, harta dan semuanya. Ya. Segera ingat akhirat, segera perbanyak amal soleh. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau seandainya engkau tahu dengan ilmu yakin dalam hati, kau pasti akan berhenti, pasti akan semangat beramal soleh. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu diberi ilmu yakin, itu nikmat yang besar. Kenapa? Karena orang ketika Allah anugerahkan ilmu yakin, dia akan semangat meraih surga. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu yakin, uripnya sak-sake, sakarepe dhewe. Itu ora gagas surga neraka kaya apa. Apalagi kalau seandainya kita sudah melihat surga. Seperti maunya maca surat Yasin ya. Dalam ayat yang ke-26-27, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini kisah seorang ja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari pinggir kota seorang laki-laki bergegas ke tengah kota. Untuk apa? Ingatkan masyarakatnya. Untuk apa? Ittabi'ul mursalin. Masyarakatku, ikuti utusan-utusan itu. Kenapa bergegas, Pak? Karena sudah sunnatullah. Ketika zaman-zaman dahulu orang-orang yang menyelisih Rasul, akhirnya apa? Binasa. Ya? Saking sayangnya kepada masyarakat, gage-gage ngeleki. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Masyarakatku, ikuti utusan itu. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Orang itu dibunuh, dibantai, disiksa, ya? Dilempari batu, diinjak-injak, karena bela Rasul. Tetapi ketika ajalnya belum berpisah dengan raga, datanglah malaikat diutus oleh Allah. Qila dukhulil jannah. Kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, itu loh surga. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa setiap orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut itu diperlihatkan surga. Pengen bukti?
Pengen bukti Bu? Mang Sedo Rumi. Nah. Karena ketika kita masih hidup gak akan mungkin lihat surga. Karena surga adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, kata Nabi. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata kita, nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga kita, dan belum pernah dibayangkan oleh benak pikiran kita. Maka apa yang kita bayangkan itu bukan surga. Maka seindah apapun di alam dunia ini tidak bisa menandingi indahnya surga. Ya. Maka ketika orang-orang yang beriman, orang yang soleh, solehah, ketika sudah meninggal dunia, ketika jasadnya sudah dimandiin, dikafani, disolatin, mau diangkat ke kuburan, kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Muslim, innal janazata idza wudi'at fahtamala nas. Jenazah itu ketika sudah disiapkan mau digotong ke kuburan, fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya itu baik, iman, qalat akan berkata qadimuni dan segerakan aku, cepet ke aku. Kalau paling saya niku menawi jenazah ampun diinepke. Paling sah kecuali ada sebab disegerakan. Karena ketika orang itu baik, dia akan segera mendapatkan nikmat kubur. Tetapi ketika jenazah itu jelek, tidak beriman, itu apalagi amal soleh, ketika sudah siap digotong ke kuburan, apa katanya? Ya wailaha aina tadhabuna biado, celaka aku, enggak akan kemana diriku ini, jangan mau. Maka di bulan ini ada motivasi kita untuk amal soleh. Yang kedua Bapak Ibu, adanya tarhib. Apa itu tarhib? Peringatan. Karena selain pahala yang dilipat gandakan, ternyata ketika kita berbuat dosa, dosanya nggih dipun dikelakan. Itu di bulan haram. Itulah keistimewaan bulan haram. Maka hati-hati, jaga lisan, jaga fisik kita ya, dari perbuatan dolim. Bapak Ibu para jamaah, di malam hari ini saya akan menyampaikan judul, yaitu apa Pak judulnya Pak? Malu mensyukuri nikmat sebelum hilang, termasuk nikmat hidup. Bapak Ibu para jamaah, dalam sebuah hadis rawahu al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Hakim, juga al-Imam Ibnu Hibban, yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum engkau kedatangan 5 perkara yang lainnya yang menjadi lawannya. Jogone 5 perkara sadurunge awakmu ketekan 5 perkara yang sing dadi lawan. Apa itu Bu? 1. Syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum kau kedatangan masa tua. Ini yang muda mana Bu? Masih ada muda enggak? Sudah enggak ada gitu. Terus kelewati tak? Tidak apa-apa, terlanjur untuk pengingat anak-anak kita. Jagalah masa mudamu sebelum engkau kedatangan masa tua. Bapak Ibu, fisik ketika muda sama tua sama atau enggak? Beda. Anak muda itu kalau habis duduk bangkit nyak. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu udah mbah keringkang itu
jalannya juga beda, larinya beda, lidahnya aja itu loh beda. Anak muda suruh ngomong ro, teteh ro, ro, mbah ro mbah lo, ro kok lo. Sebab apa bu? Ilatnya pun itu contoh, belum fisiknya, ya. Jarang anak-anak muda itu nek dolan samune PPO karena punya kayu putih. Gini apa enggak? Tapi kalau sudah mbah kepala lima ke atas, 50 tahun ke atas sampai 60 tahun, 70 tahun apalagi pengajian samune presker, napa mulai Remason, ya, dan lain sebagainya. Lenggah mawon pun boten betah suwe. Sikile grinding kan nun sewu bawangnya panas, nun sewu gegere pegel gitu Pak. Mula nggih maklum nek tiyang sepuh niku ngaji sak den mboten napa-napa. Tidak apa-apa. Boten dinesoni, boten disengeni. Karena sudah maklum Tuhan. Ya. Ketika masa muda, artinya apa? Untuk menjaga ibadah. Termasuk bagian ibadah adalah tolabul ilmi, cari ilmu. Ya. Cari ilmu. Karena ketika orangnya sudah tua diajak untuk cari ilmu, banyak alasan. Apakah itu badannya sudah nggak kuat, atau mungkinkah ngantuan? Tapi sini tidak ada insya Allah. Atau alasan yang lainnya. Tapi kalau anak muda colong, plus. Ya. Dan kebiasaan yang baik di masa muda Bapak Ibu, ketika kan nanti kita di masa tua sudah tidak bisa berbuat, Allah akan tetap mencatat sebagai amal soleh. Itu satu. Yang kedua, wasihataka qabla saqam. Jagalah waktu ketika engkau masih sehat. Bagi sehat datang ya. Alhamdulillah. Itu besarnya nikmat sehat Pak. Mereka aman apa bukan? Lingkungan sini aman Pak. Alhamdulillah. Aman. Jenengan sehat. Walaupun sarapan apa dereng? Dah ini kok ngomong sarapan toh Mas? Syarat pangan ping telu kok. Bapak Ibu kenapa? Kalau tiga ini terkumpul, satu aman, dua sehat, tiga pangan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang menjumpai di pagi hari lingkungannya aman. Dua, mu'afan fi jasadihi, badan wadatnya sehat wal afiat. Siji aman, loro sehat. Yang ketiga, indahu kutu yaumi, di hari itu masih ada jagan yang untuk dimakan. Kalau tiga ini kumpul, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuk kita. Seolah-olah dunia dikelompoknya kanggo nyawa dhewe. Ora percaya bukti. Jenengan duwe loro tok. Ya. Contohnya jenengan sehat. Makanan ada tapi tidak aman. Banyak perampokan, pembegalan, penjarahan gitu. Sing duwe tukang dhewe mesti paling ketar-ketir. Gitu Pak. Mau ke sana diincin kapan metune. Itu kalau tidak aman. Misalnya kalau sedang perang, sini nggak ada perang kan, alhamdulillah aman Pak. Kalau cuma dua, Anda sehat, punya harta banyak, tidak aman, harta seperti nggak berguna. Anda mau umroh, nggak aman lur.
Mau piknik nggak aman lur. Mau keluar rumah aja takut karena nggak aman. Duitnya banyak, sehat, nggak lengkap. Atau kondisi aman, punya harta banyak, duitnya banyak, makanan banyak, tapi sakit. Nun sewu, ngatang-ngatang di rumah sakit diinfus, ilante pahit, diseruputi kali madu sing legi rasanya jare pahit. Iki Putra Wali kok apa to nduk? Niku madu ya. Lah kok pahit? Sing pahit ilatin jenengan. Kenapa sakit? Pak, dahar napa Pak? Banyu putih baik. Hartanya banyak, kondisi aman, mau cari makan terenak sak Solo Raya bisa, tapi karena lidahnya pahit, badannya nggak enak, dikasih makan terenak, yang makan yang nunggu, gitu mungkin. Nek lagi loro ditawani panas yang enak-enak, kesono foto Pak, wingi sehat lah ditawari, gitu, bareng loro ditawani, ya. Mungkin mas mari, malah ditawani meneh. Akhirnya ikan dahar ini kok ikan menggol, gitu. Ini kalau sakit, harta seperti gak guna. Atau kondisi sehat, aman, tapi gak punya duit, gak punya makanan, gimana Bu? Beras gak punya, duit gak punya, jajan sayur gak punya, lauk gak punya, susah gak kira-kira? Gitu. Maka kalau tiga ini kumpul pada diri kita itu nikmatnya sangat besar. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali kata Allah orang yang mensyukuri nikmatku. Banyak yang lupa aman itu dari Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang menjadikan aman. Ya. Kalau Allah menghendaki nggak aman tuh gampang, datangkan bencana. Siapa yang bisa menolak? Ya. Kalau orang kelaparan gampang, paceklik atau banjir bandang, kekurangan makan, mudah bagi Allah SWT. Maka Bapak Ibu kita syukuri ketika kita sehat. Dan ketika kita sakit, kita nggak bisa seperti ketika sehat. Sholat aja kadang harus duduk, atau mungkin setidur, nggak bisa berdiri. Yang sakit-sakit nggak bisa datang ke pengajian, Masya Allah, padahal pengajian itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau seandainya masyarakat gelem nglumpuk ana sakwijining omah ing antara omahe Allah masjid, yajruna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran, ayat Allah dibacakan di situ, disampaikan, diterangkan, wa yatadarasuna bainahum, di antara mereka tadarus. Apa tadarus? Tadarusan, yatadarasu, tadarusan, memahami maknanya. Satu, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan turunkan ketentraman hati. Dua, wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah akan liputi rahmat, tidak cuma ditetesi, diliputi, dikemuli rahmat. Itu menunjukkan majelis taklim itu penuh rahmat. Ya. Kalau orang datang ke majelis taklim dengan hati yang ikhlas, tulus, ingin mencari ilmu, akan dapat ketenangan hati. Dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tapi syaratnya apa? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak akan mungkin hatinya tenang. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, dikerumuni para malaikat. Yang boten ketinggalan, enggak kelihatan malaikat datang ke majelis taklim. Lah kumpulnya malaikat di tempat majelis taklim itu bersamaan dengan turunnya rahmat, seperti malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr
ketika malaikat turun di malam Lailatul Qadar, berapa jumlahnya? Banyak. Kata Nabi, innal malaikata fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasar. Malaikat yang turun ketika itu melebihi kerikil di bumi. Masya Allah. Ya, itu malam Lailatul Qadar. Nikmat sehat. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 9. 9 ya. Bagaimana apa? Saya penting sedera, saya penting melebu. Betul ya kan? Nomor 3, lo singkat mawon. Soalnya jane niku wektune jek sore. Ning jame wis bengi. Sebabnya apa? Isake rampunge meh jam 8. Mula wektune jek sore, ning jame wis bengi. Gitu? Kita terbawa suasana jam, bukan waktu. Kenapa gitu? Tapi memang beda Bapak Ibu. Kalau saya sering ngajinya habis maghrib, maka tadi saya punya isi diputar sana saya tadi habis maghrib. Pak, mungkin habis adzan doa kumat. Loh kenapa? Saya mengisi di Solo Baru. Aku saya nggak nyanda karena jadwalnya jam 8. Lanjut. Yang ketiga, setelah Nabi menasihati kita menjaga masa muda, menjaga sehat. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Jagalah waktu, kondisi kamu masih cukup. Ghinaka, kamu masih kaya sebelum kedatangan miskin, kekurangan. Ini menunjukkan Bapak Ibu kondisi manusia itu tidak tentu. Terkadang rezeki lancar, kadang sempit. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Allah yang melapangkan rizki, meluaskan rizki, dan yang menyempitkan. Kalau kita ingat itu Pak, kita nggak akan sedih. Jualan sok lancar, alhamdulillah. Jualan sok rapayu, alhamdulillah. Sakit nggak? Sakit. Insya Allah. Pripun Pak, pun masih deh. Alhamdulillah dereng. Loh, alhamdulillah, iya. Karena rezeki saya harus sabar. Gitu? Karena kondisi apapun bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Sungguh elok, sungguh jos, sungguh top. Perangannya orang mukmin itu baik semuanya, bagus. Ya? Inna amrohu kullahu lahu khair, kata Nabi. Seluruh perangannya orang yang beriman itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sifat seperti itu tidak akan dimiliki kecuali orang yang beriman tok. Apa Bapak Ibu? In asobathu sarra syakara. Ketika mendapatkan kelapangan rezeki, rezekinya lancar, dikayakan oleh Allah, disugihke, ya toh, disehatke, dilonggarke, diamanke, dan sebagainya, dan dirasakan nikmat dan menyenangkan itu, syakar, dia syukur, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin dekat kepada Allah. Ya? Seperti nasihat untuk Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Qarun, kowe dadi wong sugih blegedhe. Ya? Jadikan, carilah dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagian di dunia. Nek aja lali, gunakan nikmat-nikmat kekayaanmu itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Itu kata Allah. Menciptakan nasihat
tetangganya, temannya, atau orang yang dikenal kepada korun, supaya ingat akan akhirat. Bagina qabla fakri, jaga ketika kau masih cukup sebelum kau kedatangan miskin, karena bisa jadi orang itu miskin mendadak. Bisa nggak Bu? Contoh, terjang banjir bandang, mobil kemambang kabeh, tiba-tiba regetuk gempa bumi, ini mobilnya 10, rumahnya tingkat tapi ambil berat, naudzubillah min dzalik. Itu sebagai permisalan saja. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi nanti malam, besok pagi, kita nggak tahu. Di sana banyak musibah, banjir, ada gempa bumi, gunung meletus. Di sini aman, alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh merasa aman dari datangnya siksa Allah. Di sana ada hujan, di sini ada hujan. Sana ada sungai, sini ada sungai. Kini malah cedak kali Bengawan Solo. Sana ada angin, sini ada angin. Sana ada petir, sini ada petir. Ya, mudah bagi Allah. Maka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-97, 98, 99 Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri ini merasa aman dari datangnya bencananya Allah dengan tiba-tiba ketika mereka sedang angker tidur, ngorok senggar-senggor, nggak nyangka mau datang musibah. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri ini merasa aman dari datangnya bencana di waktu duha ketika mereka sedang beraktivitas yal'abun, bermain, olahraga, ke kantor, ke pasar, nggak nyangka mau datang tsunami, nggak nyangka datang gempa bumi. Duha, ketika duha orang banyak yang lena, ketika malam orang banyak lena, maka ketika malam kita suruh ingat dengan sholat tahajud. Ketika duha kita ingat dengan sholat ingat kepada Allah. Kenapa? Di waktu duha banyak orang yang lupa, di waktu malam banyak orang yang lupa. Ya? Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari datangnya bencananya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari datangnya bencananya Allah kecuali orang yang rugi. Kok rugi? Ya dia akan hidup semaunya sendiri. Aman lur kene, orang-orang anak banjir, orang-orang anak gempa bumi. Sehingga orang seperti itu akan memperbanyak berbuat maksiat. Ya, naudzubillah min, mumpung cukup. Semua nikmat yang kita terima datangnya dari Allah. Gunakan sebaik-baiknya, termasuk harta kita. Ya, karena apa yang kita miliki semua akan kita tinggal. Rumah, mobil, perusahaan, duit yang kita simpan, yang kita investkan, ketika kita mati nggak akan kita bawa. Gini apa nggih? Omai ditinggal. Mantas sekalipun hadis rawahu al-Imam Muslim, Kanjeng Nabi paringan jadbaul mayyita salasah, yang akan mengiringi kematian kuwi enek telu. Napa mawon? Fayarji'u isnan waya pekowa kidun, sing loro bakal balik ditinggal, sing siji bakal ngancani, yang dua akan ditinggal, satu menemani di alam kubur. Apa Bapak Ibu? Apa yang kembali? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, ditinggal keluarganya, ditinggal hartanya. Walaupun dulu ketika sedang kenalan, ta'aruf, kita hidup semati ya yang gitu.
Ketika manten anyar berjanji hidup sama, tapi ketika yang mati duluan siapa? Entah suaminya atau istrinya, apakah ikut masuk ke kuburan? Pak, aku ikut, gitu. Enggak. Ya, ditinggal keluarganya, hartanya ditinggal. Terus yang namanya apa? Amal dari harta itu, amal dari fisik itu, dari tangannya untuk beramal, kakinya untuk beramal, tubuhnya untuk beramal, semua untuk beramal, nanti menemani di alam kubur. Ya. Kalau amalnya baik, Allah akan wujudkan makhluk yang sangat tampan, sangat wangi baunya, sangat ganteng, sangat indah, sehingga orang itu berkata, man anta, kamu ini sopo, kamu siapa? Kok wajahmu ganteng sekali, baju bagus, baunya wangi. Apa pangling karo aku, ana amaluka fid dunya, aku ki amalmu di dunia. Niku ape? Ketika amalnya yang jelek-jelek, orangnya tidak beriman, yang akan menemani adalah kejelekan. Datanglah dia dengan berwujud makhluk yang mengerikan, baunya sangat bacin, rupanya sangat menakutkan, menjijikkan. Dan orang itu berkata, man anta, kamu itu siapa? Kepangling karo aku, ana amaluka fid dunya, saya amalmu di dunia. Ketika melihat seperti itu, dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimisa, ya Allah, jangan kau jadikan kiamat ya Allah. Karena takut. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad, hadisnya panjang. Ya. Tapi yang tadi menjumpai amalnya baik-baik, dia mengatakan, ya Rabbi aqimisa, ya Allah, segerakan kiamat. Kenapa? Karena menjumpai kebaikan. Yang keempat, wa faraghoka qabla suglik, jagalah waktu luangmu, waktu longgarmu sebelum engkau kedatangan waktu repot. Ya? Kita punya waktu luang, mumpung longgar, mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung enom, mumpung sugih, menggunakan aji mumpung tapi yang tepat. Ya? Ojo kok mumpung sehat, ayo lur, wis pokoknya ndang muncang mancing wae. Bukan berarti mancing itu nggak boleh, Pak, boleh. Cuma kan muncang mancing wae, tak gue mancing ya yang jelek. Murguas wae. Wah, guyu ngapain? Bukan berarti gue nggak boleh, boleh. Bahkan Anda bisa mendapatkan pahala dari urusan dunia. Gitu. Kalau Anda bisa menerapkan urusan dunia bernilai ibadah, Anda akan mendapatkan mawaddah dari Allah. Allah punya nama Al-Wadud, Al-Ghafurul Wadud. Al-Wadud adalah khalisul mahabbah. Allah sangat murni cintanya kepada dia. Kenapa? Karena benar-benar nilai imannya sangat tinggi. Selalu ingat kepada Allah. Bahkan sampai urusan muamalah, urusan dunia, sampai makan, minum, olahraga bisa bernilai ibadah kalau bisa menata niat. Contohnya jenengan dahar. Apa niat jenengan dahar? Buat tombol luwe, Anda nggak bisa, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau Anda makan, Anda niatkan fisikku gen kuat, awakku gen sehat, engkau ibadahku gen kuat, pahala. Anda guys, bolehlah mampir warung soto, gitu. Karena itu apa namanya, biasanya yang menjadi ya selebritannya guys dia mampir warung soto nopo-nopo. Kalau ada guys itu niatnya biar sehat fisik Anda. Wah, nek sehat gua apa? Nek sehat tadi gua ngaji. Apalagi ibadah silaturahmi, pahala, Pak. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Yang mahdhah apa? Sholat, puasa, zikir habis sholat,
zikir pagi petang sudah ditentukan, muhaddad jumlahnya, muaqqat waktunya. Itu yang mahdhah. Yang enggak mahdhah urusan dunia jadi bernilai ibadah. Nih Pak. Yang terakhir, berkunjung ini jam sama ini. Kalau lagi sih ya Pak ya. Kelas betul. Aku mau tidak naik kelas mesti digerindeli dengan ngomong. Cocok karo awane muncul udan. Nggih. Terakhir Bapak Ibu. Nasihat Kanjeng Nabi. Wa hayataka qabla mauti. Jagalah nikmat ketika kamu masih hidup. Terus kesan dong. Saya urip Pak? Masih. Belum pernah merasakan mati? Belum. Pengen mati kapan? Kalau ini rata-rata manusia nanti itu tabiat, nggak salah dan nggak dosa. Orang takut mati itu nggak dosa. Itu tabiatnya manusia. Ya. Pengennya umurnya panjang, nggak apa nggak? Kanjeng Nabi ngendika, jagalah nikmat kamu ketika masih hidup sebelum tiba-tiba datang kematian. Coba Anda bayangkan, orang yang matinya kemarin, podo-podo seneng ngajine, seneng masjidnya, seneng apa taatnya, seneng sedekahnya. Tapi yang si A matinya sepekan kemarin, si B sepekan berikutnya. Kira-kira pahalanya banyak mana? Banyak yang meninggalnya carry. Sebab Kanjeng Nabi ketika beribun khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Wasarrukum kata Nabi, tapi sejelek-jelek kamu man tola umruhu wa sa'a amaluh. Umurnya dawa ning dikebai sing elek. Naudzubillah min. Silakan Anda pengen umur panjang tidak apa-apa, tetapi diisi kebaikan. Karena orang yang matinya kemarin sama yang besok sama-sama taatnya, pahalanya berbeda. Lebih banyak orang matinya terakhir. Jangan sampai seperti orang yang terlanjur mati dia ingin kembali ke dunia. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Dia sudah mati tapi apa? Ingin kembali ke dunia. Rabbir jiuni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah ya Rabbi, doa pangeran kula, sudilah Engkau mengembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Pengen apa Bapak Ibu? Satu yang dia minta, tidak minta banyak. Nggak ingin kembali kepada suaminya, istrinya, anaknya, rumahnya, tokonya, kendaraan. Satu yang dia inginkan, la ali a'malu sholihan fima tarakt. Kula pengen amal soleh, saya ingin amal soleh ya Allah yang kemarin aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, ora bakal tak balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Piye omong kosong, nek bahasane wong Solo baru gebus. Nggih. Niki Solo baru napa niku? Oh? Rukun indah. Kala ora bakal tak balekno, paling ditebus, ngapus. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya ada barzakh. Apa barzakh? Dinding yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Alam kubur namanya alam barzakh. Maka orang mati tidak ada yang kembali. Ya, dibatasi barzakh. Kalau seandainya si mbak jenengan balik, mesti balik kabar-kabar. Dok, ini bangun balik dok, buka nolawange ya tapi Bu. Jangan buka apa badan. Kalau seandainya eyang-eyang kita balik, akan ngabarin dok, pindang sholat, pindang sedekah dok, akhirat enak tenan. Maka Allah tidak mengembalikan mereka kecuali nanti sampai hari kebangkitan. Itu sampai ketika sudah mati dia di alam kubur. Ketika nanti
nanti Bapak Ibu di akhirat, di padang mahsyar pun pengen balik lagi. Kapan? Ketika neraka dinampakkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surat Al-Fajr ayat 23-24. Didatangkanlah neraka jahanam, diperlihatkan kita semua nanti akan geleh-geleh dengan mata kepala kita melihat neraka jahanam. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu benar-benar dengan mata kepalamu kamu akan melihat neraka jahanam. Mengko ketika manusia melihat neraka jahanam, ingat yatadzakkaru insan, ingat yaitu apa Bapak Ibu, sesuatu yang telah diabaikan ketika di dunia, dikasih waktu longgar, kesehatan, masa muda, harta banyak, tuh ngerti yo wa anna lahu dzikra, ingat ketika itu sudah tidak ada gunanya. Yang celaka orang yang mati tidak membawa iman dan amal soleh. Apa katanya? Yaqulu ya laitani, duh celaka aku. Endah api, alangkah baiknya kalau dulu aku di dunia qaddamtu li hayati, aku mempersiapkan bekal untuk hidupku saat ini. Tapi sudah terlanjur. Terakhir. Ketika nanti sudah di neraka jahanam pun Bu, Pak, pengen balik dengan alam dunia mulih. Silakan dibuka surat Fatir ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak menjerit di neraka jahanam. Jerit-jerit, maka di neraka tidak ada orang yang cantik, tidak ada. Di neraka tidak ada orang ganteng, tidak ada. Di neraka tidak ada orang bahagia, tidak ada. Adanya cuma teriak-teriak, jerit-jerit sampai wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Rabbi, sudilah Engkau ya Allah mengeluarkan aku dari neraka ini ya Allah. Kemana Bu? Ke dunia. Untuk apa Pak? Saya ingin amal soleh. Yang kemarin aku tidak mengerjakan, aku tidak sholat, aku tidak ngaji, aku tidak beramal, tidak sedekah dan seterusnya. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Kowe dhisik ning alam donya umurmu nek wis tak dawake to, kata Allah. Kok njaluk bali iki piye? Apa tafsirnya itu Pak? Bu. Tafsirnya dalam sebuah hadis rawi Imam Bukhari mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in aqara ajalahu sittina sana. Allah tidak menerima atau alasan orang yang umurnya dipanjangkan sampai 60 tahun kok orang tobat-tobat. Harus nunggu kapan? Bisa umur mula tak dawa ini tak swidak tahun toh 70 tahun toh 80 tahun toh. Terus wajah aku munadir, sudahkah datang kepada kamu dulu? Bukankah telah datang siapa? Sang pemberi peringatan, sing tukang ele-ele, sinten Bu? Siapa Pak? Rasul dan para dai. Yang berikutnya siapa lagi Bapak Ibu? Tafsirnya adalah as-saibah, uwan. Seperti uban apa tidak Pak? Uban Bu, itu pengingat kita sudah beruban putih ini peringatan buat kita. Baca aku munadi pas terus maka Bapak Ibu para jamaah, itu 5 poin yang dapat saya sampaikan, sebenarnya bermanfaat kita jaga, termasuk nikmat hidup
Karena ketika orang telah terlanjur mati, sudah tidak bisa menambah amal kecuali apa yang telah dia tinggalkan berupa bekas-bekas kados wau surat Yasin yang Anda baca ayatnya 12. Ayatnya 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami telah mencatat apa yang seluruh mereka amalkan, sing apik, sing elek, suatu kabeh. Wa atharuhum, dan bekas-bekas mereka. Apa tafsirnya? Satu, bekas telapak kaki kita. Jenengan jatah dari rumah ke pengajian dicatat tipak kendaraan panjenengan. Kedua adalah bekas peninggalan setelah Anda meninggal dunia, meninggalkan wakaf masjid, tanah, bangunan, wakaf jalan, wakaf selokan yang bermanfaat, wakaf mushaf Al-Quran dan seterusnya. Orang yang telah mati tapi masih meninggalkan bekas sing marang urip kepenak. Apa itu, Pak? Bekas kebaikan. Orangnya sudah mati tetapi pahala terus mengalir, kecuali itu. Tidak baik saya perpanjang karena masih banyak hadis yang kalau kita kaitkan, kalau kita perpanjang sampai jam 10 nanti nggak selesai. Ya? Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya khususnya sebagai pengingat, dan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa tetap istiqomah di atas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang dilarang ditinggalkan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi ahlul jannah. Dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim amalana bi husnil khatimah wa la takhtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahaman terhadap ilmu yang telah kita dapati pada malam hari ini, serta kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu kas UMKI saldo awal 3.640.000 rupiah, infak bulan Januari malam hari ini 400.000 rupiah, pengeluaran 250.000 rupiah, saldo akhir 3.790.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk bulan depan yang berketepatan yaitu keluarga Bapak Subagio, kesepakatan kita pengajian itu hari Jumat kedua atau ketiga. Ini kalau melihat kalender harusnya tanggal 13 ya, jadi Jumat kedua. Kalau Jumat ketiga sudah masuk Ramadan ya. Itu perlu disampaikan kepada keluarga Bapak Subagio untuk bulan depan pengajiannya diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.